Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue coba menjawab pertanyaan dari beberapa orang yang masuk ke komen atau DM gue tentang beasiswa ABP atau beasiswa ASEAN Bridge Program. Sebenarnya informasinya itu udah jelas banget di websitenya. Jadi teman-teman bisa lihat websitenya dan klik langsung website tentang ASEAN Bridge Program Scholarship di kolom deskripsi di video ini. Jadi gue di sini bercerita sesuai dengan kapasitas gue, yaitu pengalaman gue sebagai penerima beasiswa ini. Sebetulnya beasiswa ini setiap tahunnya berubah kondisinya. Jadi ya gue di sini berbicara sesuai dengan pengalaman yang gue punya. Nah, sedikit perkenalan tentang beasiswa ABP atau ASEAN Bridge Program ini. Jadi beasiswa ini itu sebenarnya itu kumpulan dana CSR dari perusahaan-perusahaan di Prefektur Shizuoka dengan pemerintah Shizuoka dan Shizuoka University atau Universitas Shizuoka. Jadi sesuai dengan namanya ASEAN Bridge Program, program jembatan Asia. Si beasiswa ini tuh dia ngasih ke 5 negara prioritas. Itu ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan satu lagi India. Walaupun pada kenyataannya itu ada tambahan lagi Malaysia dan Bangladesh seperti itu. Nah, kenapa ada beasiswa ini? Jadi daripada CSR-nya mereka itu sebenarnya di Jepang itu nggak perlu banyak CSR sih karena alamnya udah terjaga, apalagi yang mau diperbaiki. Ekonominya udah bagus, masyarakatnya sudah mandiri gitu. Nah, jadi kan kekurangan mereka itu adalah tenaga kerja ya. Nah, daripada CSR-nya buat yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget, mereka lebih perlu ke tenaga kerja, jadi dibuatlah beasiswa ini. Karena apa? Beasiswa ini tuh untuk S1 dan S2. Jadi nanti kalau bagi penerimanya itu S1 setelah 4 tahun, si perusahaan di Shizuoka ini dia punya resource baru. Kalau untuk penerimanya S2 berarti setelah 2 tahun mereka punya resource baru gitu. Mereka nggak perlu ibaratnya apa ya, rekrutmen secara besar-besaran. Mereka cukup ngambil dari anak-anak Shizuoka University atau penerima ASEAN Bridge Program. Tapi bukan berarti ini di apa ya diberikan tiket emas, tapi mereka akan menyaring lagi. Cuma kan lebih mudah gitu. Karena apa? Si penerima beasiswa ini tuh dia udah diberikan ilmu, udah mengenal budaya dan pengetahuan teknologi di Jepang seperti itu. Karena nanti di kelas itu akan diberikan pengetahuan tentang Shizuoka Enterprise. Jadi perusahaan-perusahaan di Shizuoka bisnisnya seperti itu. Bisnisnya itu seperti apa, sejarahnya itu seperti apa gitu. Nah, sebenarnya untuk beasiswa ini bisa dibilang nggak susah-susah banget, tapi bukan berarti gampang banget gitu. Karena pertama syarat bahasa Inggrisnya itu juga nggak tinggi-tinggi banget. Waktu di tahun gue nerima itu dengan TOEFL 500 udah oke gitu. Bahkan nggak perlu TOEFL yang resmi atau official, pakai TOEFL apa? Yang ITP, yang prediction TOEFL itu juga oke gitu. Cuma memang untuk S1 itu dia wajib kemampuan bahasa Jepang kalau nggak salah minimal N3. Sebaiknya teman-teman kalau memang mau tahu itu nanti cek aja di websitenya karena kan setiap tahunnya bisa berubah ya seperti itu. Cuma di waktu gue itu untuk S1 itu kalau nggak salah minimal N3 atau N2 antara dua itu. Kalau bahasa Inggris so pasti karena memang programnya program internasional. Untuk S2-nya jadi kemampuan bahasa Inggris itu sangat ditekankan seperti itu. Nah, jadi nanti ketika teman-teman itu jadi penerima beasiswa Shizuoka, nanti akan diberikan kesempatan ikut kelas bahasa Jepang untuk belajar bahasa Jepang. Karena bagaimanapun ketika kita tinggal di suatu negara itu wajib banget bisa bahasa lokalnya. Karena nggak semua orang berbahasa Inggris seperti itu. Nah, cuma uniknya memang beasiswa ASEAN Bridge Program ini dia bukan beasiswa full ya, full scholarship di mana biaya apa? Biaya kuliah, biaya hidup itu ditanggung semua seperti Max,
atau beasiswa-beasiswa lainnya seperti Ajinomoto gitu. Jadi bisa dibilang ini beasiswa parsial. Waktu kondisi di gue itu parahnya, seharusnya gue itu bisa dapat living allowance atau biaya hidup bulanan itu sampai 1 tahun ke depan. Cuma di waktu kasus gue itu cuma dapat 6 bulan biaya hidupnya. Tapi kalau untuk biaya kuliah, alhamdulillah selama 2 tahun itu udah full gratis gitu. Tinggal kita memikirkan untuk biaya hidupnya. Nah, beasiswa ini kalau dibilang menguntungkan, iya menguntungkan, tapi juga ada tantangannya. Nah, sebenarnya kalau orang-orang yang gak mau mikir nyari kerja part-time, mendingan jangan. Tapi kalau untuk orang-orang yang mau men-challenge dirinya, mengambil kesempatan yang terbuka, gue saranin ngambil beasiswa ABP ini gitu. Kenapa? Ya pertama, beasiswa ini nggak nanggung untuk biaya visa, biaya penerbangan seperti itu. Nanti lagi kalau teman-teman cuma dapat beasiswa atau biaya hidupnya cuma beberapa bulan, biasanya 6 bulan ya. Itu ya mau nggak mau cari kerja part time, dan juga biaya yang diterima itu untuk biaya bulanan itu juga nggak besar-besar banget. Waktu gue itu cuma dapat 48.000 yen untuk asrama, bayar sekitaran 28.000 yen, sisanya 20.000 yen buat hidup kayaknya kurang banget gitu. Belum lagi nanti tambah untuk kalau kita langganan pulsa, bukan pulsa, langganan telekomunikasi gitu. Itu udah kepotong ya paling enggak 5.000 yen lah buat internetnya yang kira-kira 3 sampai 10 giga per bulan kayak gitu. Nah, enaknya itu memang beasiswa ini kita ngumpul dengan negara-negara Asia, ketemu dengan orang-orang dari berbagai macam negara seperti itu. Cuma nggak enaknya itu ya itu tadi, kita harus struggle, harus punya jiwa fighting dan bertahan hidup untuk survive di negara orang dengan kerja part time dan juga beban kuliah seperti itu. Makanya kalau memang teman-teman belum punya tekad yang besar dan juga mental yang kuat untuk menyeimbangkan antara survive dan belajar, lebih baik cari beasiswa lainnya seperti itu. Cuma ada satu saran gue, kalau memang teman-teman mencari pintu gerbang untuk ke Jepang, ABP ini adalah gerbang yang bagus gitu. Nah, nanti tahapannya itu pertama itu admissionnya itu kita dokumen screening, itu interviewnya itu kalau nggak salah cuma sekali, waktu di gue tuh sekali interview. Jadi waktu interview itu ternyata rame, itu ada sekitar 15 atau 20 profesor gitu dari berbagai bidang. Mereka menginterview kita gitu. Dia tanya tentang pengalaman belajar kita. Itu kalau untuk yang S2 ya, pengalaman gue itu waktu itu di interviewnya itu skripsinya tentang apa, ceritain mulai dari latar belakangnya, metode penelitiannya, hasilnya, dan kedepannya itu untuk apa sih penelitiannya gitu. Kalau memang itu ada bidang yang mereka kuasai, profesornya di bidang yang sama dengan kita, itu nanyanya detail. Kebetulan waktu itu gue skripsinya itu tentang ekstraksi bahan alam. Jadi di situ ada satu profesor yang sepertinya dia memang juga ahli di bidang itu. Jadi nanya tuh jelimet, metodenya pakai apa? Kenapa pakai itu? Seperti itu. Memang penting ya penelitian kamu gitu. Besok dia nanya, terus kamu S2 mau apa? Karena gue nyebrang dari teknik kimia ke material science, dari ekstraksi bahan alam dan belajar tentang petrokimia, habis itu mau ke renewable energy, terutama untuk energi related material yang berkaitan dengan pembangkitan energi. Karena gue itu S2 mau ngambil di bidangnya fuel cell, hydrogen fuel cell. Jadi mungkin teman-teman bisa cari sendiri lah hydrogen fuel cell itu untuk apa.
Kalau pernah dengar mobil bertenaga hidrogen, nah itu fuel cell itu adalah teknologi di balik si mobil bertenaga hidrogen itu. Nah, dia tuh mulai mempertanyakan, ngapain kamu dari S1-nya teknik kimia, S2-nya ke material science gitu. Emang apa yang kamu ketahui? Emang kedepannya visi misi kamu itu mau ngapain sih dengan ilmu yang kamu dapat nanti kok jadi penerima beasiswa ini dan belajar tentang fuel cell di Jepang seperti itu. Habis itu nanti akan ada tes tulisnya juga soal matematika sederhana, nggak sederhana juga, 5 soal dikasih waktu itu harus ngerjakan gitu. Selesai nggak selesai ya harus di submit hasilnya seperti itu. Jadi kurang lebih itu kalau beasiswa ABP ini dia daftarnya di bulan Februari atau Maret kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek lagi di websitenya. Maret, April, Mei. Mei itu ada pengumuman bahwa untuk interview, sorry, sekitar April atau Mei itu interview, Juni, Juli itu pengumuman kita diterima atau enggak untuk beasiswa ABP ini. Juli, Agustus, September itu kita ngurus-ngurus semua dokumen untuk pembuatan COE, Certificate of Eligibility, atau itu surat untuk mendapatkan visa gitu. Nanti dikirim si dokumen COE-nya ke rumah kita di Indonesia, kemudian COE itu kita urus untuk pengurusan visa. Jadi kira-kira bulan Oktober lah kita join di kampusnya seperti itu. Jadi untuk admission itu ada 2 gelombang. Pertama bulan April, yang kedua itu bulan Oktober. Kalau Jepang ya seperti itu. Nah itu tadi kira-kira ya sedikit gambaran tentang beasiswa ABP. Itu jadi ya memang beasiswa ini menjanjikan juga karena menjadi pintu gerbang kita untuk bisa ke Jepang, belajar di Jepang, tinggal kita nanti survive. Jadi sebenarnya ada beberapa tips yang bisa gue kasih ya berdasarkan pengalaman gue. Pertama, kalau memang teman-teman sudah dinyatakan lulus, sebisa mungkin itu tingkatkan komunikasi dengan senseinya atau profesor pembimbing kita atau profesor yang akan jadi supervisor kita. Nah, dengan kasus gue waktu S2 itu teman-teman bisa tanyakan ke si profesor, Prof punya channel untuk beasiswa apa enggak gitu. Karena ya percaya tidak percaya, profesor ini jadi kunci hidup kita waktu kita studi di Shizuoka University ini gitu. Karena biasanya profesor ini dia punya channel-channel atau link-link ke beasiswa atau ke beberapa project. Nah, jadi ada beberapa teman gue itu yang dapat dana project dari si profesornya, jadi dia nggak perlu kerja part time, tapi waktu dia studi itu akan dihitung sebagai kerja part time. Nah, sebagai informasi untuk kerja part time atau kerja sampingan di Jepang untuk status pelajar itu hanya 28 jam per minggu. Nggak boleh lebih dari itu. Seperti itu. Nah, makanya balik lagi tadi ke informasi beasiswa dari si senseinya atau profesornya gitu. Sebenarnya mereka tahu kondisi si mahasiswa ini akan mendapatkan biaya hidupnya itu bisa dibilang sedikit atau kadang-kadang ada juga yang nggak dapat gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ketika dapat beasiswa ABP ini, nah beasiswa ABP ini dia nggak melarang kita untuk mencari beasiswa lain gitu sebagai penyokong atau substitusinya. Nah, seperti itu. Jadi saran gue nanti teman-teman bisa coba lihat di website Jaso. Di situ ada satu bundle itu file PDF isinya tentang informasi semua beasiswa yang ada di Jepang. Nah, itu teman-teman langsung seleksi itu beasiswa apa aja yang bisa diikuti. Karena nanti di kampus itu sebenarnya ada informasi beasiswa yang sedang dibuka. Yang paling prestis itu yang pernah gue tahu itu beasiswa dari Mitsubishi, Honda Benjiro, Kubota, dan beasiswa lainnya kayak NK seperti itu. Cuma karena memang biasanya jumlahnya terbatas,
pastinya ini penuh dengan kompetisi seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman penerima beasiswa ABP selanjutnya itu cari tahu informasi beasiswa yang ada di Jepang yang bisa diikuti, pelajari syarat-syaratnya, sebisa mungkin dilengkapi sebelum pembukaannya. Karena nanti kan di list itu ada pembukaannya biasanya bulan apa. Itu disiapkan dari awal dan sampaikan kepada profesornya, Prof, saya ingin apply untuk beasiswa ini. Saya minta tolong supportnya gitu. Karena ada beberapa beasiswa yang mewajibkan itu seperti motivation letternya itu dalam bahasa Jepang. Minta tolong sama profesornya nggak ada masalah. Seperti itu. Ya, balik lagi ya, profesor kadang-kadang ada yang mau, yaudah saya yang terjemahin. Itu ada juga ya. Ya kamu coba sendirilah usaha seperti itu. Nah, disinilah awal perjuangannya. Kalau memang teman-teman di beasiswa ABP, saran gue itu sebisa mungkin cari beasiswa untuk living allowance-nya, penggantinya seperti itu. Sehingga bisa menikmati hidup di Jepang tanpa memikirkan part-time. Dan kalaupun boleh part-time oleh si lembaga pemberi beasiswanya, ya part-time itu jadi uang jajan tambahan, bukan sebagai biaya hidup utama seperti itu. Nah, nanti mungkin kalau memang teman-teman tertarik untuk mencari informasi beasiswa-beasiswa substitusi ini, silakan ketik di kolom komentar. Nanti gue akan bikinin semacam kayak ya mini talk show dengan para penerimanya seperti dari penerima Honda Benjiro, penerima beasiswa Mitsubishi atau beasiswa NK atau beasiswa lainnya yang bisa dibilang ini beasiswa yang sangat membantu untuk kita bisa menikmati selama masa studi untuk hidup di Jepang seperti itu. Nah, selanjutnya gue coba berbagi cerita tentang kondisi gue selama menjadi penerima beasiswa BP. Ini bukan curhat tapi lebih ke arah dari cerita ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi pertimbangan teman-teman. Oke, jadi gue nerima beasiswa ABP ini di tahun 2018. Setelah gue lulus dari S1 itu tahun 2012, kemudian gue bekerja, akhirnya dapat beasiswa ABP ini. Jadi gue harus mengeluarkan uang untuk pengurusan visa, tiket penerbangan untuk ke Jepang, seperti itu. Tiket transportasi dari bandara sampai ke kampus, dan juga nyiapin dana awal itu untuk biaya hidup sendiri dan juga membayar asrama seperti itu. Oke, jadi sebelum berangkat itu gue sebenarnya udah pernah nanya ini kira-kira living allowance-nya itu bisa dapat berapa lama ya. Jadi informasi yang gue terima waktu itu sebenarnya living allowance itu bisa dapat selama 2 tahun. Jadi dapat setahun dulu, nanti di akhir tahun itu akan ada tes lagi untuk seleksi lagi dapat gak allowance untuk tahun kedua seperti itu. Nah, di kondisi gue ketika nyampe itu tuh gue dapat pertama itu 6 bulan. 6 bulan dan seharusnya bisa dapat beasiswa JASO. Jadi ada di bagi dua nih. 6 bulan awal itu dapat beasiswa living allowance-nya, biaya hidup dari ABP. Kemudian 6 bulan berikutnya itu dari JASO seperti itu. Cuma waktu itu gue nggak dapat yang dari JASO sehingga setelah 6 bulan itu terputus nggak dapat beasiswa apa-apa lagi. Mau nggak mau cari kerja part time mulai dari bulan kedua gue nyampe. Jadi gue nyampe itu bulan Oktober, November udah mulai lah. November nyari kerja part time. Di Desember akhirnya alhamdulillah dapat kerja part time di laundry. Seperti itu. Dengan berjalannya waktu sepertinya masih kurang, akhirnya mau nambah lagi kerjaan yang lain. Dan akhirnya setelah 6 bulan kemudian selesai yang ABP, nerima ABP 6 bulan, akhirnya full gue membiayai hidup sendiri dari kerja part time sehingga kerja part time-nya harus ditingkatkan lagi. Yang tadinya cuma hari Sabtu aja akhirnya mulai dari Senin sampai Sabtu bahkan Senin sampai Minggu
itu kerja part time seperti itu. Jadi ya capek gitu. Karena gue kerja part time itu udah macam-macam, dari laundry, besok kerja di hotel itu pegelnya minta ampun pinggang karena ngurusin dan bersihin kasur, bukain spraynya, masangin spraynya lagi, bersihin lantainya, ngelap-ngelapin, semua itu capek banget, nggak kuat gitu. Akhirnya ya ngandalin kerja yang di laundry aja, tapi kurang gitu. Akhirnya ada sisi stresnya. Jadi gue cerita ini bukan berarti gue yang paling kuat. Ya, sering lah nangis dalam waktu doang itu, sering nangis juga lah. Itu kayak itu, aduh, hidup gini banget gitu ya. Cuma ya ini adalah pilihan gue harus survive gitu dengan alhamdulillah support dari family, dari keluarga, dari pasangan, dari anak juga. Ingat masa depan anak gitu. Bapaknya harus berhasil gitu kan. Alhamdulillah akhirnya mulailah kerja di supermarket. Alhamdulillah kerja di supermarket ini enak ya. Mulai yang tadinya kurus, jadi gue selama 6 bulan itu, bahkan nggak 6 bulan, selama 3 bulan, 4 bulan tuh udah turun 20 kilo itu karena stres, capek, dan semuanya ya berubah. Gaya hidupnya berubah di lab dengan profesor yang cukup ketat gitu. Udah kayak kerja jam 10 harus di lab. Seperti itu. Dengan ritme yang mulai naik, penelitian dengan berbagai macam masalah gitu. Karena baik lagi gue kerja di supermarket, akhirnya itu nggak lama kemudian corona. Kerjaan mulai berkurang, pembatasan, otomatis ya nggak kerja berarti nggak dapat duit dong. Stres lagi. Kira cari lagi kerjaan yang lain, yang tadinya di laundry itu kan capek banget ya, karena itu kerjaan lumayan berat, sortir baju yang baru nyampe keluar dari truk, satu truk disortirin itu ya, dipisah-pisahin biar nggak kusut, biar bisa masuk ke mesin cucinya. Akhirnya gua ganti, alhamdulillah dapat kerja di pabrik roti gitu, cuma kerjanya tengah malam seperti itu. Jadi ya struggle juga, bisa dibilang gak punya waktu libur karena Sabtu Minggu itu di supermarket, Senin sampai Jumat itu di pabrik roti. Akhirnya full tuh di dua kerjaan itu, pabrik roti dan juga di supermarket. Cuma ya namanya manusia ya, kebutuhannya ada aja. Akhirnya gue tambah lagi kerjanya di apa tuh, kebun, perkebunan, kebun selada. Nah, jadi kebun selada ini enaknya itu dia gajinya itu hand cash gitu. Jadi langsung terima langsung, kerja pagi, sore selesai langsung dibayar. Gajinya itu sekitar 8.000 apa 10.000 gitu per hari. Alhamdulillah, cuma nggak bertahan lama karena memang si perkebunannya jauh jaraknya dari asrama. Jadi sepemiliknya juga mulai keberatan gitu. Dia maunya orang yang bisa nginep, sedangkan gue waktu itu kerjanya bisanya cuma pulang pergi gitu. Jadi pagi dijemput, sore diantar balik ke asrama. Akhirnya cuma satu orang yang bertahan karena dia bisa nginep Sabtu Minggu, sedangkan gue itu cuma bisa 1 hari doang seperti itu. Akhirnya alhamdulillah bertahanlah yang supermarket gitu. Dari supermarket sampai gue lulus, supermarket dan pabrik roti deh, itu gue sampai gue lulus gitu. Jadi seperti itulah gitu. Ditambah lagi dengan pengeluaran-pengeluaran lainnya, ya alhamdulillah dari dua pekerjaan itu gue bisa dapat total pendapatan itu sekitar 110.000 yen. Untuk biaya hidup itu sekitar 60 sampai 70.000 yen lah, seperti itu. Jadi masih ada sisa itu ya alhamdulillah simpenan, karena waktu itu kan corona ya. Kita harus siap-siap ketika pekerjaan ini terpending karena pembatasan aktivitas seperti itu. Alhamdulillah setelah lulus nggak langsung dapat kerja.
karena ada salah langkah. Nah, ini jadi pelajaran buat teman-teman yang nanti kuliah di Jepang dan mau berkarir di Jepang. Jadi di Jepang itu biasanya tahun pertama itu akan ada program internship atau magang. Nah, itu sih bisa mungkin kalau teman-teman mau kerja di Jepang, itu ikut internshipnya. Salahnya gue waktu itu, dibandingkan gue ikut internship, gue milih pulang ke Indonesia karena udah kangen banget dengan keluarga. Jadi biasanya di bulan Agustus libur musim panas itu dimanfaatkan untuk internship seperti itu. Nah, internship ini adalah pintu gerbang untuk kita mendapatkan pekerjaan. Jadi misalkan gue internship di Toshiba, itu akan memberikan kesempatan 80% lah, 80 sampai 90% untuk diterima kerja di Toshiba. Biasanya di akhir internship itu kalau memang kita performanya bagus, kita terlihat baik dan punya potensi, dia akan menawarkan, kamu mau lanjut kerja gak di sini? Seperti itu. Jadi kebanyakan mahasiswa di Jepang itu tahun pertama itu, kalau untuk S2 ya, tahun pertama itu dia udah dapat pekerjaan. Tinggal nunggu lulus aja, seperti itu. Nah, singkat cerita gue lulus di tahun 2020 di bulan September. Itu belum dapat kerja, ikut job fair sana sini, itu belum diterima juga. Nah, sedangkan udah harus keluar asrama, bingung nyari tempat tinggal. Alhamdulillah dapat bantuan waktu itu dari seseorang mahasiswa yang baik banget. Dia tinggal di apato atau di apartemen, ya kalau di kita itu semacam kayak kontrakan lah ya. Nah, karena dia istri dan anaknya belum datang, dia ngizinin gue buat tinggal sementara gitu. September gue tinggal sampai akhir Desember, udah bingung tuh buat nyari tempat tinggal di Jepang itu harus ada penjaminnya. Kalau teman-teman masih posisinya mahasiswa, itu kampus atau profesor dia mau jadi penjamin kita. Tapi kalau kita statusnya udah lulus, mereka nggak mau karena bukan tanggung jawab mereka lagi seperti itu. Sedangkan untuk dapat tempat tinggal itu harus ada guarantornya atau penjaminnya. Nah, tambahlah masalah gue untuk dapat tempat tinggal gitu. Akhirnya dari gue tadinya kuliah di Hamamatsu, gue bingung tuh. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Gue komunikasi dengan salah satu temen, itu Kang Billy yang tinggal di Shizuoka. Jadi Shizuoka University ini dia ada dua lokasi. Itu ada di kota Shizuoka dan ada di kota Hamamatsu gitu. Jadi kita terbagi dua dan terpisah jarak yang sangat jauh antara Hamamatsu dan Shizuoka gitu. Nah, singkat cerita gue cerita sama Kang Billy lagi bingung. Alhamdulillah dapat jalan. Si Kang Billy ini dia di kota Shizuoka. Jadi dia tinggal di apato yang ramah dengan orang asing, nggak perlu penjamin. Dan juga biaya sewanya itu sangat murah. Waktu itu beasiswanya biaya sewanya itu sekitar 25.000 yen gitu. Dan alhamdulillah Kang Billy juga nawarin kerja part-time di perusahaan tempat dia kerja part-time gitu. Itu namanya di Arumu. Itu ingat banget. Di situ tuh dia pengemasan makanan import kayak resin, coklat, buah-buahan kering dan lain-lainnya lah yang alhamdulillah membuat gua gemuk lagi karena selama kerja itu diizinin nyicip gitu. Bukan nyicip malah makan sampai kenyang di situ. Astagfirullah. Dosa, dosa, dosa. Tapi kan diizinin ya boleh ya gitu. Alhamdulillah di situ bertahan sekitar 4 bulan karena gua memutuskan akhirnya pulang ke Indonesia. Nah, kurang lebih begitu cerita selama gue sebagai penerima beasiswa ABP. Mungkin teman-teman bisa nyimpulin sendiri kondisinya seperti apa. Tapi nggak semua orang kondisinya sama kayak gue. Karena banyak juga yang beruntung gitu. Dan ya itulah, nggak satu pattern aja atau satu bentuk cerita hidup aja. Karena macam-macam ya cerita hidup dari si penerima beasiswa ABP ini. Jadi ya teman-teman harus banyak belajar dan bertanya kepada penerima beasiswa ABP gitu. Ya kayak tadi yang gue bilang, kalau memang tertarik dengan beasiswa ABP ini dan mau tahu lebih banyak lagi pola-pola penerima beasiswa ABP ini, gue dengan senang hati silakan komentar di kolom komentar.
Nanti gue buatin satu sesi atau satu program khusus mini talk show dengan para penerima beasiswa ABP dan berbagai macam pola mereka bertahan hidup dengan beasiswa ini. Karena untuk beasiswa parsial itu ya kita harus jeli dan pandai-pandai lah untuk membawa diri dan bertahan hidup di sini. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk gambaran beasiswa ABP. Semoga informasi yang gue kasih ini sih sangat bermanfaat untuk teman-teman yang memang lagi mempertimbangkan beasiswa ABP untuk menjadi pintu gerbang buat teman-teman bisa studi, hidup, bahkan berkarir di Jepang. Seperti itu. Oke, kira-kira sekianlah cerita dari gue. Kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan gue jawab. Terima kasih buat yang udah nyimak video ini. Maaf agak panjang, tapi harapannya bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang sedang mencari beasiswa dan melirik beasiswa ABP ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.